Happy Sunday. Mari kita semua bangkit berdiri dan memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sing of your love for me. In my life you were everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my cry into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Hallelujah. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you
Yang terbaik hanya buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan pada setiap dari kami. Melebihi apa yang kami perlukan ya Tuhan. Kau telah menyediakannya untuk kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami bawa persembahan terbaik Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Kau tulus menerima kami apa adanya Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Segala yang ada pada kami Tuhan, kami bawa untuk-Mu, kami persembahkan untuk-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba Yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat
persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Segala pujian yang terbaik, segala sembah yang terbaik, Kau yang hanya bagimu, Kau yang hanya terbesar Tuhan. bagimu, hanya bagimu, Yesus, Yesus. Segala pujian, segala sembah, segala pengagungan, segala kemuliaan hanya bagimu Rajaku, hanya bagimu Tuhanku, hanya bagimu Yesusku. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima kasih Yesus. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Angkat tanganmu dan katakan, Kau ajaib di tempat ini, di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Selamanya Kau Allah yang ajaib. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Sembahlah Dia, naikkan pujianmu, naikkan pengagunganmu, sebab Kau yang terlayak. Terima sembah kami, sebab Kau yang terlayak. Terima pujian kami. Ini kami Tuhan umat-Mu, ini kami Tuhan anak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Segala pujian kami Tuhan, segala syukur kami, segala sembah kami, segala pengagungan kami, hanya bagimu saja Rajaku, hanya bagimu saja Tuhanku, hanya bagimu saja Yesusku. Sebab Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Bapa kami, Allah yang bertahta, Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami, inilah pujian kami, inilah ungkapan syukur kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Allahku. Amin. Shalom semua. Kita bersyukur tentunya kalau hari ini kita boleh ada dalam satu ibadah yang saya percaya diberkati Tuhan. Karena kita punya kesempatan untuk ada di dalam hadirat-Nya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan akan nama Tuhan. Dan sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan dulu satu pengumuman yang luar biasa ya, yang memperlengkapi kita, mengedukasi kita, yaitu CSM mengadakan satu webinar dinamika COVID-19 untuk yang kesekian kalinya. Jadi temanya adalah komorbid autoimun dan vaksinasi bersama dengan Dr. Sandra Langau. Jadi Bapak Ibu semua diundang untuk sama-sama bergabung supaya kita juga diperlengkapi. Hari ini tentunya lebih daripada itu, adalah satu sukacita kalau kita boleh membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Saya ingin bacakan dulu satu ayat ini sebelum kita nanti sama-sama bawa persembahan kita. Diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 3 dan 4. Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni. Dan selanjutnya kalau saudara bisa baca, luar biasa yang Daud persembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini dikatakan, karena cintaku akan rumah Allahku. Jadi biarlah setiap kita saat ini mari siapkan persembahan kita. Kita sama-sama mau bawa ke dalam rumah Tuhan dengan satu sikap hati, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi rumah Tuhan. Dan kita percaya kita akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Karena kita tahu kita membawa dengan rasa syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk sama-sama membawa ke dalam rumah Tuhan. Di layar kaca Bapak Ibu Saudara ada QR code dan nomor rekening yang dapat Bapak Ibu gunakan dan bisa memilih yang terbaik, yang termudah untuk dilakukan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami memiliki satu kesempatan yang indah. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui persembahan kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami yang dipenuhi sukacita dari Tuhan, hati kami yang dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, kami boleh membawa persembahan ini dengan penuh rasa syukur. Karena semua yang ada, yang boleh kami miliki, yang boleh kami nikmati, semua adalah daripada-Mu Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang dengan penuh sukacita membawa persembahan ke dalam rumah-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, melalui pelayanan yang dilakukan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa persembahan kita. Tuhan memberkati.
Hai saudara, pada saat ini kami rindu untuk mengajak saudara bertumbuh dalam Kristus dengan mengikuti program The Journey yang disediakan oleh gereja. The Journey adalah program pemuridan Christ Cathedral yang didesain secara khusus untuk memperkaya iman dan pengetahuan saudara dalam Kristus. Di kelas Next Step, saudara akan belajar mengenai dasar iman Kristen dan visi misi Christ Cathedral dan bagaimana saudara bisa menjadi jemaat tertanam di Christ Cathedral. Di kelas FX atau Follow Christ, saudara akan mengalami lawatan Tuhan dengan sesi-sesi yang kami sediakan mengenai hati Bapa, hati yang benar, hati yang merdeka, dan kuasa Roh Kudus, di mana setiap saudara akan mengalami jamahan Tuhan dan terobosan dalam hidup saudara. Ada FX Family yang didesain untuk keluarga, dan FX Atmosphere yang didesain khusus untuk anak-anak muda. Di kelas Empowered Pray and Word, saudara akan belajar bagaimana cara berdoa, bagaimana bisa membaca firman Tuhan dengan baik, dan menghidupi kuasa firman Tuhan di dalam hidup saudara. Kelas-kelas The Journey akan dimulai beberapa minggu lagi, tapi mulai hari ini registrasi dibuka. Maka itu kami mengajak dan mendorong saudara untuk bisa registrasi secepat mungkin menggunakan QR code on your screen atau hubungi nomor hotline gereja supaya saudara tidak ketinggalan kelas-kelas ini, karena saya percaya bahwa saudara akan diberkati lewat kelas-kelas The Journey. Sampai ketemu di kelas-kelas The Journey. God bless you and see you soon. Shalom, salam damai sejahtera untuk kalian semua, Jemaat GBI Basilia Christ Cathedral yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Jeffrey Rahmat dari JPCC di hari Minggu ini. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Risa Kasidi, Pastor Billy Sindoro, Pastor Samuel Taher, dan semua tim pengembalaan yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di kebaktian online hari ini. Saya berdoa agar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat secara jasmani dan rohani, serta tetap bersemangat. Memang banyak hal yang terjadi selama musim pandemi ini, tetapi percayalah bahwa dalam semuanya itu Tuhan tetap setia dan tidak pernah Dia meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Bahkan berkat-Nya tidak pernah berkurang sedikit pun kepada orang yang berkenan kepadanya. Saya yakin bahwa musim ini akan segera berlalu, bahkan sekarang kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang. Namun kita harus tetap waspada, membangun disiplin dalam melakukan protokol kesehatan, dan memberikan diri divaksinasi, terutama buat saudara yang belum sempat divaksin. Bersama-sama kita pasti bisa melewati musim ini dengan baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, untuk dapat menerima kebenaran-Mu. Sehingga transformasi kehidupan terjadi. Hidup kami ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai stewardship, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah pekerjaan mengurus. Stewardship adalah tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik orang lain. Orang yang mengerjakan tugas tersebut dikenal sebagai seorang steward atau seorang manager atau overseer atau seorang penilik. Stewardship adalah salah satu kemampuan yang kita perlu punya untuk dapat berhasil dalam mengarungi kehidupan. Mentor saya selalu mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu kamu terus pelajari supaya dapat berhasil dalam hidup ini. Dia katakan, yang pertama leadership, yang kedua tentang relationship, dan yang ketiga adalah tentang stewardship. Dan itulah yang saya lakukan sampai hari ini. Saya juga sempat mendengarkan Pastor Risa Kasidi menyampaikan tentang tingkatan kepercayaan dari belief ke trust sampai akhirnya trusted atau dipercaya oleh Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambahkan pengertian saudara tentang yang namanya stewardship. Mari kita mulai dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai
pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden adalah taman yang Tuhan sendiri buat. Bayangkan, Tuhan yang penuh kuasa, Maha Pencipta, Tuhan yang mulia, Tuhan yang indah, Tuhan yang excellent, membuat sebuah taman. Jadi sudah bisa dipastikan kalau Taman Eden ini adalah taman yang indahnya luar biasa. Alkitab juga mencatat bahwa berbagai macam pohon-pohonan dan tanaman yang menarik dan bagus ada di sana. Kemudian ada juga sungai yang kemudian mengalir terbagi 4. Ada emas dikatakan, ada batu krisopras dan lain sebagainya. Eden itu sendiri kalau kita cari dalam bahasa aslinya berarti delight atau menyenangkan. Jadi Taman Eden bukan hanya taman yang indah, namun juga merupakan taman yang menyenangkan suasananya. Nah, Tuhan menempatkan Adam, manusia pertama, di Taman Eden, serta memberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan stewardship. Kita sudah bisa temukan di awal penciptaan. Taman Eden ini milik Tuhan, namun dipercayakan kepada manusia untuk mengelolanya. Dan bagaimana cara mengelola dengan baik? Sebenarnya Tuhan juga sudah memberitahukan caranya. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, kita sudah membaca dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya coba membaca dalam bahasa Inggris supaya sedikit lebih jelas. Saya ambil dari terjemahan English Standard Version. Dikatakan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. To work it and keep it. 2 kata yang sangat penting untuk kita pelajari, terutama dalam hal stewardship, adalah to work and to keep. Untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, saya tidak punya masalah dengan kata memelihara. Memelihara artinya menjaga dalam kondisi yang sama. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan to maintain. Tetapi tadinya saya punya kesulitan untuk mengerti perintah yang pertama, yaitu untuk mengusahakan. Kata mengusahakan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai to work it, atau to tend it, atau to cultivate it. Yang artinya untuk mengerjakan atau mengembangkan, menjadikannya lebih baik lagi. Nah, mengapa saya sulit untuk mengerti perintah Tuhan ini? Karena Taman Eden bukanlah taman biasa, bukan taman yang dibuat oleh tukang kebun, tetapi taman yang Tuhan sendiri ciptakan. Dan luar biasa indahnya. Nah, sekarang Tuhan suruh Adam untuk mengusahakannya lagi. Gak salah. Mengapa tidak disuruh memelihara saja? Tetapi Adam diperintahkan untuk mengembangkan, membuatnya lebih bagus lagi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah itu mungkin? Nah, disinilah letak kesalahan saya. Mungkin juga ada di antara saudara yang mempunyai pemikiran yang sama seperti saya. Yaitu seringkali kita pikir kalau sesuatu yang datang dari Tuhan itu selalu baik dan sudah begitu sempurna sehingga kita tidak perlu buat apa-apa lagi. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Sebaik apapun yang Tuhan berikan selalu punya potensi untuk dikembangkan lagi. Dengan adanya perintah untuk mengusahakan berarti menunjukkan bahwa Taman Eden tersebut punya potensi untuk dikembangkan menjadi lebih bagus lagi. Pohon-pohonan yang Tuhan tumbuhkan di sana menarik
dan baik untuk dimakan buahnya. Dan perhatikan, di dalam setiap pohon ada biji. Berarti semua pohon-pohon di sana punya potensi untuk dikembangkan. Tuhan tidak akan memberikan perintah kepada manusia kalau Tuhan tahu manusia tidak dapat melakukannya. Kalau Tuhan memberikan perintah, berarti Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Sebelum memberikan perintah, Tuhan sudah melengkapi Adam dengan semua yang Adam perlukan untuk dapat melakukan perintahnya. Itu sebabnya juga kita tidak melihat Adam protes. Adam tidak katakan, mana mungkin, mana bisa Tuhan. Ingat, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Perhatikan ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat bagaimana setelah menciptakan manusia, Tuhan kemudian memberkati manusia. Artinya manusia diberi kemampuan untuk berkembang, untuk bermultiplikasi. Ini bukan berarti mempunyai keturunan saja, tetapi juga berarti mengembangkan apa yang ada di tangannya, menjadikannya lebih baik lagi. Dan disadari atau tidak, kemampuan itu ada pada manusia sampai hari ini. Contohnya, kalau saudara-saudara pernah hadir di sebuah acara peluncuran produk atau yang dikenal dengan produk launching, maka saudara semua kemungkinan besar akan mendengarkan pernyataan dari perusahaan yang meluncurkan produk tersebut bahwa inilah produk yang terbaik yang pernah mereka buat. Tetapi kalau di tahun depannya mereka adakan lagi acara peluncuran produk dengan model yang lebih baru, maka saudara pasti akan mendengar pernyataan yang sama keluar dari mulut mereka bahwa inilah produk yang terbaik yang pernah mereka buat. Loh, katanya produk sebelumnya yang paling baik. Kok sekarang bilang produk yang ini yang paling baik? Mana yang benar? Bohongkah mereka? Sama sekali tidak. Karena pada dasarnya itulah kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Untuk selalu bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Mengembangkan dari yang sebelumnya. Jika manusia diberi kesempatan, diberikan waktu yang cukup, dan mau memfokuskan semua energinya, serta pemikirannya ke arah sana. Demikian juga dengan pasangan hidup. Sebaik apa suami atau istri yang Tuhan beri, kita selalu dapat mengembangkan mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi saya hari ini jauh lebih baik daripada 23 tahun yang lalu saat istri saya menikah dengan saya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini dimengerti, maka pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang sangat mengasihkan. Karena kita terus bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Di Taman Eden ini, Tuhan memberikan prinsip yang sangat luar biasa kepada kita. Bahwa cara yang terbaik untuk kita dapat memelihara sesuatu adalah dengan terus mengusahakannya, terus mengembangkannya, dan menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. The best way to keep something is to work it. The best way to keep something is to work it. Cara yang terbaik untuk memelihara pernikahan kita adalah untuk mengusahakannya, mengembangkannya, dan membuatnya lebih baik lagi. Cara yang terbaik untuk memelihara kesehatan kita adalah dengan working out atau berolahraga. Cara yang terbaik untuk memelihara pekerjaan kita adalah dengan terus memberikan yang terbaik. Cara yang terbaik untuk memelihara keuangan kita adalah dengan terus mengembangkannya. Dengan mengembangkannya serta menjadikannya lebih baik lagi, maka kita akan sanggup untuk memelihara apa yang ada di tangan kita. Dan itulah prinsip dari stewardship yang sebenarnya. Sebab kalau kita hanya memelihara saja dan tidak mengembangkan apa yang ada di tangan kita, maka kita tidak dapat menghargai atau kita tidak menghargai potensi yang ada di setiap pemberian Tuhan.
kita menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kelola. Seperti perumpamaan yang Yesus berikan dalam kitab Matius 25 yang kita kenal dengan perumpamaan tentang talenta. Saya yakin saudara semua tahu cerita perumpamaan ini. Di perumpamaan ini sebenarnya adalah bicara mengenai stewardship. Dikatakan ada 3 orang hamba yang dipercaya talenta dengan jumlah yang berbeda oleh Tuhan mereka sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Talenta itu bukan milik mereka, tetapi kepada mereka dipercayakan untuk mengelolanya. Hamba yang menerima 5 talenta dan yang dipercayakan 2 talenta menjalankannya atau mengembangkannya, put it to work, ya, sehingga memperoleh laba 5 talenta dan 2 talenta. Sedangkan hamba yang dipercaya 1 talenta hanya memelihara saja, menyimpannya, tidak mengusahakannya. Dia menyia-nyiakan potensi dari talenta yang dipegangnya. Dan akhirnya talenta yang dipercayakan kepadanya diambil dan diberikan kepada hamba yang di awal diberi 5. Yang sekarang hamba ini mengelola 11 talenta berarti. Dari perumpamaan ini kita dapatkan prinsip kebenaran yang berikutnya, yaitu kita akan kehilangan apa yang tidak dapat kita kelola. We will lose what we cannot manage. Dan ini berlaku dalam semua area kehidupan kita. Kita akan kehilangan kesehatan kalau kita tidak dapat mengelola kesehatan kita dengan baik. Kita akan kehilangan sumber daya, kehilangan kebahagiaan rumah tangga, kehilangan pengaruh, kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan persahabatan, bahkan kehilangan jemaat. Kalau kita tidak dapat mengelola apa yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Dari perumpamaan ini kita juga mendapatkan pengertian apa yang dimaksud Tuhan dengan kata setia. Karena kata setia yang Tuhan maksudkan tidak sama dengan kata setia yang kebanyakan orang maksudkan. Setia yang Tuhan maksudkan bukan berarti loyal saja, atau pasif, atau diam saja. Tetapi setia yang Tuhan maksudkan adalah aktif, produktif, menghasilkan buah, mengakibatkan pertumbuhan, sehingga terjadi sebuah peningkatan. Jadi sebelum kita berdoa untuk minta lebih sama Tuhan, minta bonus dari Tuhan, berdoa minta kelimpahan, minta pertumbuhan, minta pertambahan, kita harus belajar setia lebih dahulu, yaitu dengan mengelola dengan baik apa yang ada di tangan kita. Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita bisa lihat bagaimana kebenaran ini dihidupi oleh seorang anak muda yang kisah hidupnya mungkin terdengar tragis di awal. Karena anak muda ini dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri, sampai kemudian dijual sebagai budak di negeri orang. Namun pada akhirnya kisah hidupnya menjadi sangat luar biasa karena dia dipercaya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kalian tentu tahu siapa namanya. Yaitu Yusuf. Nah, ceritanya dimulai dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sementara ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Satu hal yang dikuasai oleh Yusuf dengan baik adalah stewardship. Yusuf mendapatkan kepercayaan tuannya karena dia mampu mengelola dengan baik semua milik Potifar. Kita baca
Dan kita lihat bagaimana kepandaiannya mengatur rumah tangga Potifar, membuahkan kepercayaan dari tuannya. Dan dari kepercayaan yang kecil, pelan-pelan dia mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Sehingga dia bisa mengatur semua milik Potifar. Meskipun kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara, tetapi sikapnya dan modalnya sebagai seorang yang pandai mengelola membuat Yusuf kemudian beroleh kepercayaan dari kepala penjara. Yusuf ini adalah orang yang mempunyai kualitas karakter yang sangat luar biasa. Dia selalu bersinar terang dimanapun dia ditempatkan. Dia tidak berpikir, oh nanti saja kalau saya sudah keluar dari penjara baru saya tunjukkan kemampuan saya mengelola. Tidak demikian. Sementara dia di penjara pun dia tetap menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Kejadian 39 ayatnya yang ke-20 sampai 23 dikatakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Menjadi pengelola di penjara, menjadi pengurus di penjara jauh lebih sulit daripada menjadi pengelola di rumah Potifar. Mengelola orang-orang hukuman, orang-orang tahanan bukanlah perkara mudah. Yusuf tentu punya banyak kesempatan untuk mengeluh kepada Tuhan. Mengapa dia tidak bersalah tapi ada di penjara. Tetapi Yusuf tidak mengeluh. Yusuf memilih untuk menunjukkan sisi yang terbaik dari dia. Saya sering mengatakan bahwa mutiara itu kalau diletakkan di mana saja akan tetap bersinar terang. Di tong sampah sekalipun mutiara akan tetap bersinar terang. Mutiara tidak meredupkan cahayanya ketika berada di tempat yang tidak baik. Demikian juga dengan Yusuf, dia bersinar terang dimanapun dia ditempatkan. Bahkan di dalam penjara pun, dia tetap menunjukkan kemampuannya untuk mengelola, untuk mengurus. Dan itulah yang menyebabkan dia kemudian mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan kali ini datang dari Raja Fir'aun, yaitu mengelola seluruh negeri Mesir. Bayangkan Yusuf ini dari seorang budak menjadi seorang penguasa negeri. Kejadian 41 ayat yang ke-40 sampai 41 mengatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya juga sering mengatakan bahwa kunci untuk membuka sebuah pintu yang besar itu selalu kecil. Saya belum pernah melihat kunci sebesar pintu. Namun kunci yang kita pakai untuk membuka pintu adalah kunci yang sama yang kita pakai untuk menutup pintu. Artinya perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan setia akan membuka kesempatan yang lebih besar. Namun sebaliknya, kalau kita tidak setia dengan perkara-perkara kecil, maka semua kesempatan-kesempatan yang besar akan tertutup juga buat kita. Yusuf melakukan dengan serius semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dimulai dari mengurus rumah Potifar, dari hal-hal yang kecil. Dan kemudian hal-hal yang kecil ini membuka pintu-pintu yang lebih besar untuk dia. Jadi belajarlah setia dengan hal-hal yang kecil lebih dahulu. Agar kita dapat dipercayakan yang lebih besar. Karena Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48b katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kita nggak bisa iri kepada orang-orang yang dipercaya banyak, sebab semakin banyak diberi, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dia pikul. Orang yang baik dalam stewardship adalah orang yang sadar bahwa yang ada di tangannya itu bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Dan dia dipercaya Tuhan untuk mengelolanya. Mazmur 24 ayat yang pertama katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti rumah kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Harta,
termasuk uang kita, ternyata bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Tubuh kita juga bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Anak kita bukan milik kita, tetapi titipan Tuhan. Gereja juga bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Bisnis kita juga bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Stewardship pada dasarnya berbicara mengenai kepercayaan yang diberikan oleh si pemilik, yaitu Tuhan, kepada si pengelola, yaitu kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu dengan mengusahakannya, dengan mengeluarkan potensinya, menyebabkan pertumbuhan, menyebabkan multiplikasi, dan memastikan apa yang dititipkan tidak tetap sama, tapi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita mengelola dengan baik, maka yang terjadi adalah pertumbuhan, atau multiplikasi, atau fruitfulness, atau kemakmuran, dan kehidupan. Sebaliknya kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka yang kita alami adalah kekurangan, kekeringan, perpecahan bahkan, kehilangan, bahkan juga kematian. Nah, saya tahu ada beberapa orang yang alergi dengan kata prosperity. Bahkan ada yang anti dengan prosperity. Memang sangat disayangkan ada orang-orang yang hanya mengejar prosperity atau kemakmuran dengan menghalalkan segala cara, dan ini tidak benar. Tetapi kata prosperity sendiri bukanlah kata yang jelek atau kata yang negatif. Prosperity adalah hasil dari pengelolaan yang baik. Prosperity adalah hasil dari good stewardship. Lihat saja, hamba yang dipercayakan 5 talenta tadinya, kemudian berakhir dengan mengelola 11 talenta. Nah, kita perlu ingat bahwa we don't own anything, but we manage everything. We don't own anything, but we manage everything. Kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kita perlu mengelola semua yang ada pada kita. Jadi kalau yang empunya, katakan, saya mau kamu kembalikan 10% ke rumahku. Siapakah kita untuk membantah dan tidak melakukannya? Atau malah berteori di sekelilingnya agar tidak melakukannya? Kalau kita tidak mengembalikan, berarti kita bukan lagi pengelola, tapi kita menjadikan diri kita pemilik. Kita klaim milik Tuhan itu adalah milik kita. Tuhan minta kita mengembalikan perpuluhan supaya kita senantiasa diingatkan bahwa apa yang ada di tangan kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Supaya hati kita tidak lengket pada barang titipannya dan lupa kepada yang menitipkan. Itu saja. Tuhan mau hati dan pikiran kita melekat kepadanya yang empunya semuanya. Sama dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang Tuhan letakkan di Taman Eden. Tidak untuk dimakan buahnya. Supaya mengingatkan Adam dan Hawa bahwa mereka bukan pemilik tetapi pengelola saja dari Taman Eden. Namun dari semua yang kita pelajari hari ini yang paling penting adalah bagaimana mengelola hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman-Nya dan mentaati perintahnya. Perintah Tuhan itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi untuk keuntungan kita. Perintah Tuhan diberikan karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan, sebenarnya yang rugi bukan Tuhan, tetapi kita sendiri yang rugi. Dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengenal karakternya. Kita akan mengenal karakter Tuhan. Kita mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga sudut pandang kita tentang Tuhan akan benar. Bukankah kalau kita bergaul erat dengan seseorang, maka kita mengenal karakter orang tersebut? Nah, hamba yang diberi 1 talenta tidak mempunyai sudut pandang yang benar tentang tuannya. Menurut dia, tuannya itu kejam. Berarti dia tidak mengenal karakter tuannya dengan baik. Kalau ada yang diinginkan si jahat, yaitu agar kita ini mempunyai sudut pandang yang keliru tentang siapa Tuhan kita. Apalagi kalau kita sampai menuduh bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Semua tuduhan tersebut bertentangan dengan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan itu baik adanya, penuh belas kasihan dan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Pada saat kita kehilangan sudut pandang yang benar tentang siapa Tuhan, maka kita tidak lagi dapat menjalankan fungsi kita sebagai pengelola yang baik. Dan kita akan kehilangan apa yang tadinya dipercayakan kepada kita. Saya berharap apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat saudara semua dan menjadikan saudara sebagai pengelola yang setia dan yang baik di hadapan Tuhan. Marilah kita terus berusaha aktif mengerjakan
dengan sebaik mungkin menggali potensi, mengusahakan pertumbuhan sampai akhirnya pemiliknya datang dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pada akhirnya saudara semua, Jemaat GBI Basilia Christ Cathedral, mari kita belajar mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan ada di tangan kita. Baik itu kesehatan, pernikahan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan yang lainnya. Mari kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Dan lihat bagaimana Tuhan nantinya akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dipercaya. Kita menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Seperti yang sudah diberitakan oleh Pastor Risa beberapa atau minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, saya percaya saudara diberkati firman Tuhan. Saya memberikan kesempatan buat saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Ambil keputusan pada hari ini untuk menerima Dia, karena Dialah Tuhan yang akan menyelamatkan hidup saudara, yang akan membawa saudara kepada rencananya yang sungguh luar biasa. Mari saudara, kalau saudara mau dan rindu menerima Dia, ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Aku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk membantu saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. So please scan the QR code on your screen atau go to our website untuk download resources yang kami sediakan supaya saudara bisa mengerti lebih lagi siapa itu Tuhan Yesus, kenapa Dia datang, dan apa rencananya buat hidup saudara. Dan hari ini saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan tanganmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, thank you for participating at Christ Cathedral Online Service. Buat saudara yang adalah member dari gereja lokal di luar Christ Cathedral, please watch the online service of your church atau datang ke gereja di mana saudara bisa beribadah kalau diperbolehkan untuk ibadah. Dan also for everyone, please subscribe to our YouTube channel dan juga our Instagram, social media channel supaya saudara nggak pernah ketinggalan berita-berita penting yang disediakan oleh gereja untuk melayani saudara. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you. See you next time.